sore itu kan air udah naik sore tuh. Naik kan itu bunyi naik lagi, itu bunyi naik lagi. Manteng naik lambat. Itu bunyi bentar. Buset, nyampe kemari. Jadi waktu itu Babe lagi tidur di dalam saungnya ini. Mana? Di situ sempat di situ di bawah. Iya. Pas di bawah si saya minggir-minggir itu kayu ya perabotan segala apa. Udah nggak kecandak. Iya. Udah saya naik kemari aja dah, nggak kecandak. Waktu saya bagian ngayut. Terus barang-barangnya Babe yang di dalam saung gimana? Itu apa namanya? Saung itu. Ya lumpur mulu ono. Segala salinan juga pada lumpur belum diapa-apain belum. Iya. Terus itu panci penting masak itu. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami Alat Konstruksi, dan kali ini tidak bosan-bosannya kami akan menampilkan sebuah video terkait dengan banjir Bekasi yang 2 bulan lalu meluluhlantahkan area Bekasi teman-teman. Dan ini adalah Sungai Bekasi atau Kali Bekasi, di mana ini terletak di Jalan Mayor Matmuin Hasibuan nomor 23 ya teman-teman. Dan ini adalah bentuk ataupun penampakan dari sosok Bendung Bekasi itu sendiri ya teman-teman. Oke, perlu diketahui teman-teman, kali ini kita akan mencoba menengok salah satu dari korban bencana banjir yang berada di bantaran Kali Bekasi teman-teman. Dan sekarang beliau ini atau Babe ini tinggal di sisi sebelah kiri Kali Bekasi teman-teman. Oke, untuk mengetahui seberapa parah Babe ini terkena dampak dari banjir Kali Bekasi ini, kita akan menuju ke rumah singgah beliau teman-teman. Dan teman-teman, ini adalah jalan menuju tempat saung ya, yang untuk pertama didirikan oleh Babe ini karena dia tidak punya rumah dan tempat tinggal, dan dia memang hidup sebatang kara setelah rumah yang didiaminya dia tergusur banjir ya, karena awalnya dia tinggal di bantaran kali. Kita akan menengok beliau dan rumahnya di ujung sebelah sana teman-teman. Oke, dan teman-teman, kita mencoba mendekat ya tempat darurat dari Babe yang terkena korban dampak banjir yang berada di bawah situ ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ya teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam ya teman-teman. Halo, assalamualaikum Babe. Lagi apa ini? Makan. Asik. Hah? Babe nggak tidur di sini lagi, nggak di bawah lagi tidurnya? Di bawah masih. Masih. Iya. Tapi ada antisipasi takut kena banjir nggak sih Be? Kemarin sih ingat sono ada kobra. Ada ular kobra? Pisang. Oh gitu. Gede kayak gini, kobra. Gede. Lagi nguduk-nguduk itu kodok. Tapi Babe nggak di gubuknya situ? Enggak. Kalau boleh. Tapi waktu kemarin itu nggak banjir gede itu kena? Di sono yang depan ada bambu. Lah ini katanya enggak. Oh, ayo. Kayak kena ular Iya. kobra. Lagi ngejar-ngejar kodok. Kobra, anak kobra, tapi udah gede kayak gini. Jadi banjir kemana katanya ini. Oke teman-teman, ini adalah kondisi saung Babe ya, yang waktu beberapa bulan kemarin terkena banjir di kurang lebih sepusar ya. Di sini adalah tempat genangan-genangan air yang sangat tinggi, dan saung Babe ini sudah luluh lantah ya teman-teman. Bahkan tidak bisa ditinggalin lagi, dan Babe ini hidup sendiri. Pada hilang. Nah, Panci kecil. jadi ini tinggal peninggalannya apa aja nih Be yang bisa diselamatkan Be? No, panci-panci bukan no. Panci-panci ini yang bisa diselamatkan. Jadi semuanya terbawa banjir ya Be ya? Ada hilang teman-teman. Ini adalah efek banjir yang sangat dahsyat. Ini banjir kayak gini emang paling besar sekarang ya Be? Apa pernah ada sebelumnya banjir-banjir Kali Bekasi ini Be? Lagi waktu banjir yang pas lagi waktu kemarin ini kan, lagi waktu kemarin kan yang tahun baru ya. Pas tahun baru naik kemari juga. Ya, oh naik sampai naik sini tinggi sini. Juga yang kayak kemarin. Nah, yang pas kemarin ini yang sekarang ini naik ini pas puasa 3 hari itu naik. Gitu, itu iya, naik. puasa 3 hari itu naik kemarin. Udah 2 kali ceritanya. Yang lagi waktu pertama pas tahun baru. Pas tahun baru. Tahun baru itu kan lampu listrik pada mati semuanya. Hujan itu nggak berhenti terus gelap. Seharian itu ngerias terus. Terus hujan. Babe waktu tahun baru itu memang malam banjirnya apa memang
siang waktu terjadi banjir. Malam. Iya, orang saya juga sampai ketakutan. Saya ada di sono no, tower sono. Gitu. di tempat apa? Pawidan sono belakang ya. Di sono. Nah, terus kalau babe kayak gini waktu itu terus gubuknya udah kena ini, terus kalau tidur Saya di juga mana sampai babenya? iseng-isengnya mah apa? Hujan nggak berhenti. Oke. Muris. Heeh. Listrik pada mati, gelap. Aduh, kata saya ini bagaimana? Udah saya iseng di atas aja udah naik dah. Biasa saya di bawah gitu, minggir-minggirin kayu, mindahin kayu itu apa? Air buat pancing masak. Tapi barang-barang terselamatkan semua, Be? Separohnya pada nganyut. Oh. Kayu, perabotan. Terus kemana, Be? Yang orang nyari duit kalau di rumah kan nggak ada kerjaan apa-apa soalnya gitu. Sebab kalau di rumah tuh emang di sini mah kerjaan apa baik kan? Iya. Rongsok, kayu. Namanya bisa nanam-nanam, ngebon apa Iya, segala. benar. Suka ada yang nyuruh ngarit rumput buat kambing apa baik. Jadi sekarang udah kalau kondisinya kayak gini, babe udah nggak bisa berkebun lagi ya, Be ya? Nggak bisa ya. Cuman tahu itu, saya dengar kata itu lumpur mau dikeduk lagi, Pak. Kelumpur. Oh, kalau untuk daerah sini nggak sih, Be? Hah? Dari sini nggak Iya. nggak ada pengedukan. Tapi kalau hujan-hujan nanti hujan deras kan babe udah nggak bisa tinggal di saung lagi. Iya. Terus babe tidur di mana? Kalau malam? Yang di Ini gorong-gorong itu pipanya yang biru itu. pipa yang biru itu. Iya. Buset. Saya kalau tidur situ. Nah, itu kagak dingin, Be? Hah? Kagak dingin. Besi itu hangat. Pakai sarap, Pak. Oh, pakai sarap. Iya, pagar wika. Jadi teman-teman ya, si babe ini tidurnya tuh di sini loh, teman-teman. Dan ini tuh adalah bagian-bagian pipa yang notabene sudah tidak dipakai lagi. Nah, untuk sementara kalau ada banjir di bawah, si babe ini tinggal di sini. Dan ini miris sekali ya teman-teman ya. Tapi gimana, dia memang tidak mau berkumpul dengan keluarganya. Mungkin karena keluarganya sudah punya kehidupan sendiri. Jadi si babe ini bertahan di sini. Jadi ini nggak ada, mau dibenerin dulu tuh, kan ada tutup-tutup si ininya wika masih bisa buat, masih bisa buat apa? Alas atasnya. Sono saya misain, Pak, ada 3 lembar apa berapa? Iya. Yang berpating syarat-syarat bobo. Heeh. Tidur itu. Ada pagar. Wika. Ya ampun. Tapi saya kalau kagak hujan tidur di sini, Pak. Di sini aja, Be. Pakai sarap gituan aja tuh, gituan. Pagar wika itu. Bisa tidur. Iya. Kalau kagak hujan, cuman kalau hujan pindah ke sono. Itu yang tempat biru gorong-gorong. Heeh. Yang dari kidul nggak kayak dulu. Emang dulu gimana, Be? Kalau dulu naik air sekali. Heeh. Udah. Heeh. Ntar naik lagi tahun kapan baru naik. Kalau enggak baru kemarin naik udah naik lagi. Kalau hujan di Bogor iya. Kalau Oh, kiriman gitu. hujan dari Bogor itu enggak kayak dulu kan mah. Heeh. Orang saya kalau tidur ini air apa sih? Saya mendusin bangun, buset air udah nyampe situ. Asa tidur lagi, air apaan malam-malam? Sampai main air kata bocah malam-malam. Pas saya bangun, buset air kiriman dari kidul. Udah nyampe tempat tidur. Jadi cepet banget naiknya ya, Be ya? Banget, iya. Nih, air kalau misalnya pintu itu apa pintu itu Pintu Bekasi ya. Cepet naik gentak. Dia naik gentak manteng dulu. Heeh. Lambat dikit. Terus pintu bunyi lagi gentak. Modar. Lanjut tuh air nyilem kelep dan gelap. Ya. Tapi sempat pernah nggak sih, Be, lagi tidur nyenyak terus air tuh udah ke gubuk ke saung yang ini? Pernah terjadi nggak? Nih, lagi waktu saya belum bikin gubuk, Pak. Heeh. Yang pas lagi waktu dibikin gubuk kan itu yang bikin gubuk itu ngomong dari Mawi ya. Iya. Udah. Kadang-kadang itu di pintu sono sampah muter aja kagak kesal, kagak jalan muter. Itu sampah di pintu itu. Di pintunya. Kalau pas lagi banyak sampah itu kagak jalan, Pak. Enggak jalan ke sono kagak, muter di situ di pintu di pilar. Ya. Mungkin sekarang udah didalemin kali ya. Jadi warga sono kayaknya aman kali ya, Be ya. Kecuali kalau babe nih was-was nih. Kalau seandainya banjir mah ini wah, rumahnya saungnya udah nggak bisa di ini lagi, selamatkan lagi nih. Kemarin mah Pak saya lagi waktu belum suruh bikin gubuk sama Mawi ya. Heeh. Tidur di itu bulu, di tanah itu di situ. Di tanah situ. Cuman tibang di anuin itu apa? Di Kan kayu blongkot itu ya. Heeh. Nah terus cuma tibang tatakin itu tiplek. Oke. Din bikin gubuk Din, emang gak diomelin orang Pangayan. Gua yang tanggung jawab. Bikin saya bikin. Kagak dia mah kagak bikin, ngomong doang. Saya yang bikin itu gubuk. Mawi yang gunting rumput itu. Orang Pangeran juga.
Cuman orang Pengairan sekarang udah orang barunya saya nggak ada yang kenal pisan. Orang Pengairan itu Baru kan semua banyak ya, kenal, Be, ya? Iya. Tapi kalau babe untuk sehari-hari paling dapat dari rongsok nyari rongsok di Mut rongsok di dikali, iya kayu kali, dikali, kayu. rongsok dikali, mut. Kalau kayu dijual. Iya tukang tempe jual. Tukang tempe? Sebeca 40.000. Sebeca ya. Iya. Tapi kayu-kayu kayak gini-gini kan bisa dijual juga sih, Be. Masuk. Masuk ya? Masuk. Semua kayu masuk, Be. Cuman kering, Pak. Kering, nunggu kering. Iya, harus kering. Basah di Ya rumah. buat makan sehari-hari ya, Be ya. Iya. Ngopi gitu kan. Hmm. Sama mungutin apa? Sampah-sampah dari kali. Kalau pas banjir itu biasanya banyak sampah-sampah dapat ya, Be ya? Iya. Apa kayak apa sih? Ini plastik. Plastik, Apalagi aqua mau buset banyak banget. aqua. Kalau katanya kena kambil di tengah. Banyak. Nah. Si Babe udah kurang lebih udah berapa lama ya Bebe tinggal di sini? Ada 2 tahun. No, Pak, saya nongkrong lama mau sono no di warung Ciput. Lagi waktu belum dibikin pipa gas itu situ. Oh, Babe dulu di situ. Dari tahun berapa situ? Itu yang pas lagi waktu yang di anu tiang pipa gas itu kan itu tempat nongkrong saya lempengan itu yang pipa gas. Pas dipantek-pantek paku bumi. Mendem 1 batang, sambung lagi. Mendem 1 batang. Ada berapa itu? Kalau nggak salah ada 7 kok. Ada 7 ya. 7 tiang. 7 tiang. Paku bumi. Mendem. Pipa gas itu. Terus akhirnya di situ karena ada pipa gas terus Babe pindah ke sini. Iya. Dan kurang lebih udah 5 tahun ada nggak sih, Be? Lebih. Iya. Tapi sering hancur ini Mana? gubuknya. Bapak Setiap kalau banjir. nanya sama saya no di warung yang namanya si Agus yang baca kayak saya. Tahu dia itu. Si Agus. Tukang masak itu juru masak si Juru Agus. masaknya ya. Jadi sekarang Babe udah nggak berani tidur di bawah lah ya. Berani. Iya. Cuman karena itu belum dibersihin aja. Belum dibersihin. Takut dibersihin. Antisipasi takut banjir juga ya, Be. Iya. Soalnya ini masih sering banget musim penghujan, Be. Masih hujan, Pak? Iya. Jadi ya mungkin untuk sementara Babe ya paling tidurnya hanya di sini aja sama di gorong-gorong. Gorong-gorong. Tapi ntar itu kalau misalnya lumpur saya bersihin lagi, mas saya turun ke bawah lagi. Oh, lumpur yang di bawah itu. Itu. Itu kan batu komblok. Oh iya, komblok yang Komblok itu. precast itu ya. Ntar kalau misalnya batu komblok itu saya bersihin, ntar paling saya turun ke bawah lagi. Jadi ntar saya itu rongsok kayu di bawah kerjanya. Di bawah kerjanya. Iya. Sambil mengutin dari kali ya, Be ya. Cuman tapi kalau yang namanya banjir mah itu kan saya istilahnya orang kadang-kadang suka ngaco bae, Pak. Kadang-kadang suka ngaco. Saya kuatan sampai pagi tuh kagak tidur ngaco. Kalau pas ikan lagi ada itu saya kagak tidur itu semalaman itu enggak. Semalaman. Soalnya dapat 2 kilo, 3 kilo lumayan dijual. Dapat gocap 40. Oh, setiap ngaco itu, Be. Iya ngaco dari gituan. Ikan apa aja, Be, bisanya, Be? Jair, Iya, mujair. taes, lele, Lumayan. gabus. Cuman kalau gabus paling dapat satu. Kagak tidur saya kadang-kadang, Pak, kalau malam itu. Kalau ngaco. Tidur. Ya. Takut juga sih ya, Be, kayak gini mah. Kemarin Musim tuh ada banjir. kobra no. Ulah kobra. Lagi ngudak-ngudak kodok. Oh, di situ. Gede, Pak, ada kayak gini nih. Kobra yang panjang itu. Yang hitam. Hitam. Iya, yang ada bisanya, ada racunnya. Oh, Setelah ada dia racunnya. mati. Bisa dia, racun dia mati. Itu ketahuan kalau Babe ketahuannya gimana waktu ada ularnya itu? Makanya kalau gitu-gituan, Pak, nggak usah kita ancam, kita bunuh, kita matiin. Sebab kalau misalnya kita matiin, kita bunuh, takutnya dia ngancem. Oh, gitu. Pas kita lagi bobo, tahu-tahu kita dicatok pate. Yang namanya binatang alam ngancem, Pak. Oh, gitu. Iya, bukan orang doang ngancem. Binatang bisa ngancem. Binatang juga ngancam karena dia ngerasa di itu ya. Sebab kalau misalnya kita gebuk, kita matiin. Takutnya ntar kita malam dicatok. Makanya saya antepin aja, biarin. Kalau ular kobra mah digebuk, apa digebah, kagak lari, diem bae. Enggak lari. Dia malah itu nyembur ya, Be ya. Iya. Dia mah seolah punya bisa. Nyatok. Kemarin sana ada. Ya, untung aja. Mana hitam buat ular. Iya, ular kobra mah iya. Kobra. Ini adalah tempat tinggal Babe ya, yang
kemarin itu kena banjir besar, di mana Babe sekarang sudah tidak bisa tinggal di sini dan dia tidur seapa adanya. Sebenarnya masih punya kerabat, tapi dia tidak ingin merepotkan kerabatnya ya. Dia ingin mandiri dan memang udah tinggal, bayangin Babe. Dia tinggal hanya di sini. Di gubuk yang sempit ini, teman-teman. Dan kemarin itu banjir masuk ke dalam dan ini tertutup semua. Dan Kali Bekasi ada kurang lebih 20 meter ya dari sini. Dan setiap sehariannya dia habiskan di sini ya teman-teman, dengan cara mencari serpihan rupiah dari hasil pemulung yang berada di sampah-sampah Kali Bekasi dan menjual beberapa kayu-kayu yang memang terhanyut ya, terhanyut di Kali Bekasi. Ketika hujan, Babe ini tidak punya tempat tinggal ya, karena rumahnya tadi sudah takut terkena banjir. Dan Babe itu tinggal di sini gorong-gorong ini teman-teman. Hanya beralasan dengan kita lihat dalamnya itu teman-teman. Hanya beralasan dengan seperti ini aja beliau tinggalnya tuh di sini. Hidup sendiri. Oke teman-teman, doakan saya semoga saya bisa membantu Babe. Ya setidaknya untuk ngopi dan beli-beli mie lah. Semoga bantuan dari doa teman-teman bisa membantu Babe meringankan kehidupannya kembali. Oke, makasih ya teman-teman.